Nama Patio, saya Carla dari kelas 8. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pelaku ekonomi, kegiatan ekspor dan impor, juga keadaan ekonomi maritim dan agrikultur yang ada di Indonesia. Pertama, tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan kegiatan orang atau kelompok orang yang melakukan perniagaan atau perdagangan dan terdiri dari pelaku utama yaitu produsen dan konsumen. Kita akan lihat bagaimana RTK atau rumah tangga keluarga mengambil keuntungan di dunia nyata. Contohnya adalah sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima karena menyewakan tanahnya untuk perusahaan, seperti misalnya tanah milik keluarga di Jalan Ciledug disewakan kepada perusahaan Indomaret dengan harga 50 juta per tahun. Nah, itu dia contoh pendapatan RTK berupa sewa atau rent. Kemudian yang kedua, perdagangan antar pulau atau negara. Seperti yang kita ketahui, perdagangan antar pulau atau negara terdiri atas impor dan ekspor. Contohnya adalah 1. Indonesia mengekspor biji kopi. Tidak diragukan lagi bahwa alam dari Indonesia menjadi primadona dari segi keragaman dan juga kualitas, termasuk daya saing biji kopi dalam negeri di perdagangan dunia. Varietas yang dominan dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Arabica dan Robusta. Selain itu, Indonesia terkenal dengan jenis kopi khas, di antaranya kopi luwak yang diekstraksi dari hasil fermentasi biji kopi di dalam perut luwak. Kemudian kopi yang berasal dari daerah seperti Toraja, Aceh, dan Mandailing. Biji kopi pilihan banyak berasal dari Pulau Sumatera. Indonesia mampu menghasilkan 800 kg biji kopi per hektar, menempati urutan ketiga setelah Brasilia dan Vietnam. Pasar kopi Indonesia terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebanyak 23%. Kemudian Jepang, Jerman, Italia, dan Malaysia. Kita akan mengambil contoh berikutnya, yaitu kegiatan impor yang dilakukan di Indonesia. Contoh yang akan kita bahas ini merupakan salah satu kegiatan impor besar yang pernah dilakukan oleh Indonesia loh, yaitu komoditas pangan, meliputi beras, gula, kedelai, garam, tepung terigu, mentega, minyak goreng, bawang putih, dan cabai. Kegiatan ini sebenarnya sungguh menampar fakta dan menyakitkan, karena Indonesia merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang seharusnya melimpah. Tahun 2013, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 1,9 juta ton dari Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, dan Paraguay. Pada Januari hingga Juni 2017, berikut data yang statistik impor komoditas pangan yang dilakukan Indonesia. Beras, sebanyak 130,9 ribu ton. Meskipun angkanya turun, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, nilai tersebut setara dengan 65,5 juta US dollar. Dari berbagai negara penghasil beras, Indonesia mengimpor dari salah satunya, yakni Vietnam. Gula pasir, Indonesia mengimpor sebanyak 53,9 ribu ton. Penurunan drastis terjadi di bulan Juni, di mana Indonesia hanya mengimpor 3,7 ribu ton. Kemudian tepung terigu, Indonesia mengimpor sebanyak 23,2 ribu ton. Kemudian garam, Indonesia mengimpor garam sebanyak 1,1 ribu ton. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Mentega sebanyak 11,4 ribu ton, minyak goreng sebanyak 16,4 ribu ton. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Bawang putih sebanyak 251,8 ribu ton. Cabai kering, tumbuk, dan cabai awet, masing-masing sebanyak 25,2 ribu ton dan 422,9 ton. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ekonomi maritim dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi kelautan atau marine economy, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat, yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sekitar untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan ekonomi maritim atau maritime economy, yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan industri dan jasa terkait. 1.
Contoh kegiatan mengenai marine ekonomi atau ekonomi kelautan. Pertama, nelayan yang mencari ikan di laut. Kemudian usaha pengawetan ikan di pantai. Kemudian usaha budidaya rumput laut dan usaha rumah makan seafood di sekitar pantai. Kemudian 2. Contoh kegiatan yang berhubungan dengan maritim ekonomi atau ekonomi maritim. Pertama, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 5 pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia. Pertama, pembangunan kembali budidaya maritim di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dengan pembangunan tol laut, deep sea port, logistik, dan industri perkapalan dan pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim. Dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan, dan juga pencemaran laut. Laut harusnya menyatukan, bukan memisahkan. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Kemudian pembangunan tol laut. Ini merupakan bukti nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Tol laut juga menjadi angkutan laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal di wilayah barat sampai timur Indonesia, dan sebaliknya. Dengan tol laut, pemerintah dapat memastikan terpenuhinya logistik, baik distribusi, kebutuhan pokok, maupun barang penting lainnya, secara terjadwal dan pasti. Dampak yang disasar adalah pengurangan selisih harga antar pulau yang akhirnya cepat meningkat, kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak peluncuran perdana program tol laut pada 4 November 2015, sebanyak 15 trayek telah beroperasi menghubungkan berbagai daerah di pesisir timur dan barat Indonesia. Sekian hasil rangkuman dari saya, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.